baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ikhwan Akhwat semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast pertama dari Fawzat Ahmadani. Perkenalkan, aku Fathur Rahman Faiz sebagai host hari ini bersama dengan teman saya Rizky Maulana Reza Putra yang akan menjadi co-host pada hari ini. dan juga bersama pemateri kita yang sangat kece habis, mantap banget. Aduh. Boleh dong Bang, perkenalannya Bang? Selamat sore teman-teman. Dimanapun berada ya, walaupun waktunya nggak sore, tapi mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Amin. Amin. Lancar ya. Amin. Perkenalkan, nama aku Hamdan Oktorik, biasa dipanggil Hamdan ya. Alhamdulillah sekarang juga beramanah di kampus di UKN FKI Rabani selaku ketua umum. Mantap mantap banget guys. Kita duduk bersebelahan nih dengan ketua FKI Rabani guys ya. Mantap banget Bang. Makasih banyak ya Bang udah mau hadir ke podcast kami. Sebuah kehormatan bisa duduk bersama-sama dengan ketua umum FKI Rabani. Iya, sama-sama. Afwan. Dan semoga apa yang abang sampaikan nanti bisa jadi pembelajaran juga ya buat kita yang mendengarkan gitu. Iya, terutama untuk diri abang yang menyampaikan ya. Oh, iya, Setiap siap lontaran Bang, kata siap. yang disampaikan tentu dari diri abang terlebih dahulu harus diperbaiki sebelum Betul, orang lain. boleh. Kami panggil Bang Hamdan nama apa Pak ya Bang? Ya boleh panggil Bang Hamdan. Panggil Bang Hamdan ya teman-teman, ini namanya Bang Hamdan guys. Nah, oke Bang, jadi gini, kami tuh ada beberapa pertanyaan yang mengenai, gimana ya Bang? Jadi kayaknya jadi kendala banget buat mahasiswa sekarang gitu ya Bang ya. Tapi gini Bang, aku tuh mau nanya tentang sabar. Kan kita kan manusia nih, sering banget nih ya diceritain sama ibu, sama ayah, sama guru, dosen. Sabar aja lah, terima aja apa adanya, itu ada tugas sabar aja. Ntar juga selesai gitu-gitu lah Bang. Jadinya tuh tujuan kami sabar itu malah jadi ke yang lain gitu loh Bang. Sebenarnya sabar ini apa sih Bang? Dan kenapa kita sebagai manusia tuh harus sabar Bang? Oke, benar ya pertanyaannya, sabar ya. Kata yang sering terlontar di kehidupan sehari-hari, namun barangkali ini juga yang menjadi problem kendala kita yang tidak kita temukan solusinya gitu kan. Sabar ya, jikalau coba kita refleksikan teman-teman, sabar adalah ketika kita rame di grup WA, tapi yang ketika kita menyampaikan pesan broadcast atau bahkan ngucapin salam doang, gak ada yang jawab. Terus sakit ya? Sakit kayaknya emang udah makanan sehari-hari sih Bang. Lebih ke pengalaman sih Bang kayaknya ya, lebih merasakan gitu Bang. Aduh. Ya, terus ketika teman-teman ngadain suatu event, tapi yang malah datang cuma dikit atau bahkan nggak ada yang datang ya, waduh itu kayaknya udah sangat diuji kali ya kesabaran teman-teman di sana. Udah ketusuk gitu kayaknya. Udah ketusuk ya? Udah, aduh. Atau kalau di level yang paling parahnya lagi nih teman-teman, ketika teman-teman udah dijanjiin sama orang-orang tercinta, sama misalkan sama suami teman, misalkan udah ya next level gitu kan, sama istri gitu. Aku bakal nemenin kamu sampai mati gitu. Berat ya? Berat sih Bang. Berat sih. Itu berat Bang, berat. Yang sering terlontarkan ya. Iya sering banget tuh Bang. Tapi nyatanya ketika kita udah masuk ke dalam kuburan ya, nyatanya mereka nggak ikut ke dalam ya. Enggak ikut sendirian Iya, kita gitu iya, sendirian ya. Dan ketika di dalam kuburan kita pasti merasa kesepian. Dan barangkali mungkin di sana ya puncak kesabaran kita diuji, walaupun kita tidak berada di dunia lagi. Iya betul. Sebenarnya jikalau coba kita refleksikan kembali ke dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak kemudian Allah menjelaskan firman-Nya mengenai sabar ini. Ya, teman-teman nanti boleh lihat seperti di Quran surah Al-Baqarah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan tadi itu poinnya, ketika teman-teman selama hidup di dunia, teman-teman sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mulk ya, maka itu adalah obat bagi teman-teman nanti ketika di alam kuburan. Ketika teman-teman menanyakan mengenai kesabaran yang selama ini teman-teman pertanyakan di dunia, maka teman-teman akan mendapatkan jawabannya dari surah tersebut. Bahkan gini, ketika di alam kubur nanti kita nggak ada siapa-siapa nih. Yang ada kita cuman sendiri dan beratapkan cuman ya tanah papan triplek juga gitu ya. Tapi ketika teman-teman nanti sering membaca Quran surah Al-Mulk salah satunya ya, maka teman-teman akan melihat atas kuburan teman-teman itu seperti langit biru yang sangat cerah. Nah, barangkali kayak gini teman-teman udah pernah
duduk-duduk di depan rektorat Unan nggak? Aduh, Pernah banget itu bang. itu pernah palingan pas jadi maba sih bang, bertugas kali gitu. Iya, itu yang di depan rektorat, itu yang di bagian taman sekarang. Itu bahkan sampai sore banyak teman-teman Unang yang di sana duduk bareng gitu. Oh, gitu bang? Iya, banyak di sana. Nah, teman-teman nanti boleh coba gitu. Ketika teman-teman nanti berada di sana, terus teman-teman tidur terlentang dan teman-teman pejamkan mata teman-teman dan bayangkan ketika teman-teman buka mata teman-teman, maka teman-teman akan melihat langit biru, dan seperti itulah ketika teman-teman nanti bisa bersabar mendapatkan fadilah dari surah tadi. Masya Allah. Jadi seperti itu kurang lebih jikalau kita tetap bersabar dan kesabaran kita itu memang teruji atas nama Allah, maka Allah akan memberikan fadilahnya, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dari kesabaran yang selama ini kita lakukan. Berarti cuma dengan surat Al-Mulk aja gitu ya? Iya, sesimpel itu loh. Sesimpel itu aja ya? Sesimpel itu loh. Cuma surat satu lembar per setengah dikit itu udah bisa ngeliat keindahan gitu bang. Betul. Dan Itu kita diterangi jauh tuh banget gitu ya. bang ya. Dan kita bakal diterangi juga gitu. Iya, insya Allah. Fadilahnya. Biasanya kalau kita mau dapat pemandangan mahal kayak gitu kan mesti pertama kayak ke hotel dulu, nyewa villa dulu gitu kan abang, atau mesti ke luar negeri dulu. Ini cuma dengan sekedar baca Al-Mulk aja kita Iya. pasti dapat gitu. Betul. Nggak ada duit, nggak ada keluar duit, nggak ada keringet, cukup baca selesai gitu ya bang. Makanya di kuburan juga nggak ada keringat nanti. Gimana ya bang? Mohon maaf nih bang, kita juga belum merasakan nih, jadi agak sulit juga menjawabnya. Gitu. Aduh ya Allah. Ternyata banyak ya bang ya hikmah sabar tuh. Ya sangat Banyak. banyak. Kalau kata orang-orang ya, dijalanin aja dulu. Nah, betul. Nanti tahu-tahu masalahnya kelar. Kemudian disyukurin aja. Nanti tahu-tahu banyak kabar gembiranya. Nah, poin terakhirnya, disabarin aja. Nanti tahu-tahu indah pada endingnya. Masya Allah. Kayaknya itu kalau yang nomor 3 itu lebih ini ya bang, kayak kata janji Allah gitu nggak sih bang? Nanti satu hari kamu akan dibalas kebaikanmu. Kalau misalnya kebaikanmu merasa tidak terbalas di dunia, nanti akan Allah balas dengan surga, itu udah pasti gitu ya bang. Aduh. Insya Allah, mudah-mudahan. Berarti emang sebenarnya kita cukup sabar aja dah bang, udah sabar aja. Sebenarnya cuma dengan simpel sabar, udah oke, tenang gitu. Iya. Tiba-tiba besoknya kalau misalnya ditakdirkan kita takdirkan nggak gitu ya maksudnya ya bang. Tapi misalnya walau Allah meninggal kita kan ya bang, tiba-tiba kita bangun-bangun dari surga gitu aja tiba-tiba berarti ya bang ya. Mudah-mudahan, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Moga-moga kita bisa ke surga ketemu bareng-bareng. Amin, ya, Bang. amin, amin. Moga-moga penonton juga bisa ketemu di surga bareng-bareng sama Bang Amin. Amin, Aduh. amin, Amin, Rabbal alamin. Aduh. Jadi gini bang, kita kan hari ini sedang merayakan hari Idul Adha nih. Iya. Hari dimana kita bangun pagi-pagi jam 5:30 mandi untuk sholat subuh yang pasti pertamanya ya bang. Habis itu jalan bareng-bareng berbondong-bondong sama keluarga, sama temen, sama saudara ke masjid untuk sholat Idul Adha, sholat Idul Adha berarti ya bang ya. Sambil ngedengerin ceramah. Habis itu balik lagi buat makan lontong. Iya. Balik lagi buat makan lontong, nikmatin rendang, kalau ada rendang, ada gulai gitu ya bang. Habis itu nonton pemotongan kurban udah selesai. Kayak gitu udah sehari-hari kita kegiatan Idul Adha. Sebenarnya Idul Adha ini kayak gimana sih bang? Oke, Idul Adha ya. Dari sabar kita menuju ke next step ke Idul Adha ya, teman-teman. Teman-teman di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jikalau kita kemudian melihat kembali secara teoritis mengenai Idul Adha. Idul Adha tidak akan jauh-jauh dari yang namanya kurban atau korban. Masih betul kurban atau korban yang sering terucapkan? Kalau gimana ya bang? Kalau aku sering dengar ya bang, yang bener itu tuh kurban sih bang, karena kan berasal dari kata berkurban gitu bang. Kayak gimana ya bang? Kayak termasuk orang gitu deh. Soalnya kalau konotasinya ya kalau korban itu kami rela berkorban buat negara gitu. Gak ada yang bilang kami rela berkurban gitu bang. Biar mengubah konotasi mungkin gitu deh. Iya. Gimana ya bang? Nggak ada yang salah tuh kita jadi korban ya. Aduh. Aduh ya Allah. Iya, teman-teman yang dirahmati Allah, berbicara mengenai kurban dan kurban ini sebenarnya jikalau kita maknai sama, tapi memang jikalau kita lihat secara lebih dalam lagi, kurban ini kurban ini berasal dari kosakata Arab, artinya yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita nanti ngerayain Idul Adha, kemudian kita ikut dalam perayaan ikut dalam mendonasikan kemudian hewan kurban kita, maka kita dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkorban jikalau kita lihat kembali dalam
kosakata Arab itu berasal dari kata al-udhiyah atau adha. Jauh ya? Iya, iya, iya. Artinya berkorban gitu. Oh. Jadi tidak ada yang salah di antara keduanya. Yang salah itu kalau misalkan kita udah punya kecukupan, punya kelapangan, tetapi kita tidak ikut dalam berkurban. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang nih, orang-orang yang baru hijrah itu biasanya ngomong kita berkurban yuk. Tapi kalau misalkan orang-orang yang udah lama hijrah, kita berkurban yuk. Jadi udah agak deep gitu ya, udah agak deep nyampainya dibandingkan misalkan orang-orang yang baru berhijrah gitu. Jadi sebenarnya kalau pengucapan antara kurban dan korban itu tidak salah, tidak ada salah keduanya. Yang menjadi poin pentingnya ketika kita berkurban adalah bagaimana kemudian kita bisa memfilosofiskan, menggolskan tujuan kita dari berkurban itu. Bahwasanya teman-teman di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sama-sama tahu filosofi dan goals dari kita berkurban. Kita hanya sekedar mendistribusikan daging, kemudian darah hewan kurban tersebut, kemudian kita berharap sampai kepada Allah, maka Allah sudah jelaskan ya dalam Quran surah Al-Hajj, tidak akan pernah sampai kepada Allah kurban, daging kurban dan darahnya tersebut. Maka apa kata Allah? Kata Allah yang akan sampai kepada Allah kemudian adalah ketakwaan di dalam hati kita ketika telah melaksanakan kurban tersebut. Masya Allah banget ya Bang ya. Kayak itulah kurang lebih poin dari kita berkurban, teman-teman. Nah Bang, jadi kan itu tadi Abang udah ngebahas gitu kan Bang, kayak tadi ada definisi dari kurban itu ternyata kayak adha atau bagaimana gitu kan Bang. Nah terus Bang, Abang kan pasti Idul Adha ini kan kayak udah event tahunan gitu Bang, kayak acara tahunan gitu kan ya Bang, dan pasti udah banyak banget nih kalau di tempat kajian-kajian lain gitu kayak ada kisah-kisah tersendiri tentang hari raya kurban gitu Bang. Nah kalau dari Abang sendiri ada nggak Bang ya kisah-kisah gitu yang mungkin bisa buat meningkatkan keimanan kita gitu Bang, untuk makna Idul Adha ini gitu. Oke, kisah ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mengenai kisah tentu sudah sama-sama kita ketahui ya. Ada beberapa kisah yang kemudian bisa menjadi refleksi bagaimana kita melaksanakan kurban pada hari ini. Di antara kisahnya ya kalau kita lihat kembali, kurban ini menjadi salah satu ibadah yang tertua, yang salah satu ibadah memang sejak dahulu kala di antara anbiya, di antara para nabi dan rasul yang ada. Bahkan ketika di zaman Nabi Adam pun sudah ada ibadah kurban ini. Sudah ada Bang? Ya sudah ada ya ketika Qabil dan Habil ya. Ya, teman-teman mungkin bisa udah tahu juga ya kayaknya ya. Tapi ya kemudian salah satu kisahnya juga ketika Nabi Ibrahim ya akan menyembelih kemudian anaknya Ismail. Ya Ismail. Di sana ya ketika akan menyembelih yang langsung aja ya, ketika akan langsung menyembelih anaknya tersebut, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Berat banget itu pasti sih. Apalagi bagi seorang ayah gitu. Iya betul. Mungkin dari ya syaitannya menggoda dengan sangat-sangat gitu, dengan melontarkan hujatan segala macamnya. Bahkan kita sekarang dilontarkan hujatan oleh netizen aja kayaknya udah sakit ya Bang. Udah panas sih. Dada tuh udah panas gitu. Iya Bang, betul. ya. Kayak udah mundur duluan aja deh gitu. Iya Bang, omongan aja kita udah bikin ini Bang. Teman-teman segrup sekelas gitu. Ini seangkatan gitu. Mendengarkan mereka ngucapin yang bikin kita down aja kita udah malas gitu. Iya banget. Apalagi ini ketika mengorbankan dan anaknya gitu. Bahkan itu tidak terpikirkan sama sekali. Terbayangkan sama sekali bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim pada saat itu bisa agar teguh tetap bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya alhamdulillah ya banyak hikmah, banyak kisah di balik hal tersebut yang salah satunya mengindikasikan ataupun merefleksikan kurban tadi. Berat sih Bang, benar kalau dibayangin sendiri ya. Kita misalnya gini aja Bang, misalnya kita jadi ayah nih Bang, kita udah punya anak, kita
mau marahin anak aja misalnya karena anaknya salah misalnya ya kayak mainannya nggak dirapihin nih bang. Iya. Habis itu kita mau marahin nih karena emang dia salah nih nggak mau ngerapihin mainannya. Itu kita udah sakit hati banget gitu rasanya kalau. Apalagi Nabi Ibrahim masa itu yang harus merelakan dia sendiri yang motong, dia sendiri yang nyiapin pisaunya untuk menyembelih memotong leher Nabi Ismail. Aduh, itu nggak kebayang bener-bener deh bang, jujur nggak kebayang itu gimana sabar beliau. Udah turu aja dulu. Udah nyerah aja kami angkat tangan ya lo. Apalagi proses nunggu anak tuh lama ya, Iya. berapa bulan gitu. Terus tiba perintah buat disembelih tuh. Udah nggak terima banget itu rasanya bang ya lo. Kalau misalnya kita gitu, kalau misalnya saya pribadi ya bang, misalnya tiba-tiba dapat perintah kayak gitu, udah angkat tangan saya nggak mau nggak beramat. Walaupun yang ngasih gitu saya nggak berani gitu bang. Tapi nggak kebayang jujur ya bang, seberapa sabarnya seorang Nabi Ibrahim untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu bang. Tuh dia sampai dapat berkahnya kalau nggak salah ya bang, ya dapat berkahnya dari kesabarannya itu. Iya. Kira-kira berkahnya apa deh bang? Coba jelasin. Iya. Keberkahan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim ya ketika beliau memang dia ikhlas menyembelih anak beliau Nabi Ismail, bahwasanya segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebuah keniscayaan ya yang tidak kita pungkiri lagi, bahwasanya itu adalah hal yang sangat benar dan sangat pasti adanya, terutama bagi para di antara anbiya yang pada saat itu Allah kita yang ada pada saat ini mungkin barangkali hanya diuji dengan hal-hal yang sepele simpel mungkin dari Allah, tapi kita malah sering ngeluh. Tapi Nabi Ibrahim pada saat itu memang sebagai seseorang yang memiliki keimanan yang udah next level, makanya Allah kasih ujian yang next level juga dan mendapatkan hikmah yang next level juga tentunya. Iya, betul. Betul ya, nggak nyangka juga ya. Berarti emang ya apa yang kita dapat dari Allah, misalnya kayak ujian yang kita dapat tuh pasti berbanding nanti ya bang. Iya. Misalnya apa yang kita dapat, apa yang kita hadapi nanti balasan pun juga bakal sebanding gitu ya bang. Iya, kayak gini, teman-teman, sholat itu kan manifestasi dari fisik. Betul. Teman-teman sholat manifestasi dari fisik. Kemudian teman-teman berkurban itu adalah manifestasi dari harta. Jadi ketika teman-teman nanti memilih untuk lebih menyimpan, mengkeep harta teman-teman, padahal teman-teman memiliki peluang yang sangat besar untuk ikut dalam berkurban, maka dijelaskan ya dalam salah satu hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika ada di antara kamu yang memiliki kelapangan, memiliki harta berlebih, namun kamu tidak berkurban, maka janganlah kamu dekati tempat ibadah kami. Separah itu loh teman-teman. Separah itu loh teman-teman. Ketika kita punya sesuatu yang lebih harta kita, tetapi kita tidak ikut dalam hal berkurban. Bahkan sampai nggak dianggap umatnya gitu ya bang. Iya. Karena Serem itu sih, kurban Bang. gitu, sampai nggak dianggap gitu bang. Iya. Astagfirullahaladzim. Kayak misalkan sekarang nih yang lagi heboh-hebohnya teman-teman, ada yang namanya war ticket Coldplay. Aduh. Nggak mungkin nggak ada yang tahu Iya. ya teman-teman semua, mungkin nggak ada yang nggak tahu nih. Nggak mungkin nggak tahu sih. Nggak tahu. War gitu. ticket Argentina versus Indonesia. Aduh. Kayaknya momennya udah apa ya, pas banget gitu. Iya. Mendekat hari raya Idul Adha atau berkurban gitu, nantinya malah ada ujian lain gitu. Iya. Uang kita ada misalkan 5 juta gitu. Padahal kalau misalkan kita kurbankan ada bisa sekitar 3 nomor kita ikut ya misalkan. Iya. Tapi kita malah milih Benar-benar. kita malah milih untuk memakai uang tersebut untuk membeli tiket. Itu memang sudah Allah atur juga semuanya sebenarnya ya. Ruginya nggak sebanding itu ya. Ruginya nggak sebanding gitu. Kita malah memilih untuk memanifestasikan uang-uang kita untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Iya. Bahkan yang bisa kita tonton lewat layar kaca aja gitu. Betul sih bang, setuju. Iya, mungkin teman-teman akan merasakan ya nanti mudah-mudahan ya kalau teman-teman malah memilih hal yang baik, teman-teman berkurban dibandingkan teman-teman nanti ketika Nonton konser. Nonton konser. Iya, nonton konser nantinya teman-teman akan mudah-mudahan merasakan fadilah kebaikan dari teman-teman Amin. berkurban tersebut. Walaupun hanya 1 nomor. Ya, nggak apa-apa Lumayan lah ya, Bang. Nggak apa-apa. Daripada enggak gitu kan bang ya. Iya, betul. Berarti artinya ya kalau teman-teman punya banyak duit jangan malah dipakai buat tiket Coldplay atau buat tiket Argentina nih ya. Iya. Kita ada 2 daha bisa langsung nomor, lumayan pahalanya banyak banget guys. Serem juga ya bang, ternyata nggak seminimal itu ya. 2 daha tuh bukan cuma sekedar numpang makan gula ya bang, tapi Iya. ternyata jadi amalan yang tak sebanding dengan amalan-amalan yang bisa bilang kayak gitu ya bang. Iya, betul. Oh, gitu ya bang.
Nah, gini nih bang, kita kan mahasiswa ya bang. Kita mahasiswa ini kan tentu berbeda dengan para pekerja yang lainnya yang punya duit yang lebih banyak daripada kita ya bang. Yang kita base, yang kalau pekerja yang sebulan dapat 10 juta, 6 juta, kami sebulan dapat 2 juta gitu ya bang. Nah, kita sebagai mahasiswa gimana sih bang? Kita kan udah tahu nih kita nggak mungkin untuk bisa nggak beli hewan kurban, nggak bisa berkurban tuh kira-kira gimana bang? Bagaimana aman-aman apa aja sih bang yang bisa kita lakukan di hari akhir raya Idul Adha itu biar kita tidak ini apa namanya cuma numpang makan doang gitu Atau bang. cuma numpang nonton gitu doang Iya, gitu. Bang. Bang. Apalagi kan Iya. kita anak mahasiswa ini kan rata-rata anak kos ya. Ya, anak kos Kita gitu. banyak gitu loh bang. Ibarat buat biaya makan aja susah gitu. Kayaknya ini ada di antara teman-teman yang apa ya nggak pulang lebaran, malah lebarannya di kampung orang ya. Ada kayaknya. Ada pasti bang. ya? Pasti saya ada. sih, Bang. Aduh, sedih kayaknya. Sedih banget Bang. senang sedih banget. Iya, berhubungan dengan ibadah yang bisa teman-teman lakuin ketika teman-teman memang belum sanggup nih, teman-teman udah usahain dari sekarang nih, penduit segala macamnya, udah nggak memfoya-foyakan uang, tapi ya wallahualam uang yang terkumpul belum sampai untuk ikut dalam sekurang-kurangnya satu nomor ya. Sebenarnya banyak sekali ya possibility ibadah yang teman-teman bisa lakukan. Itu diantaranya teman-teman nanti bisa melaksanakan yang namanya puasa di tanggal 9 Zulhijjah gitu. Atau iya puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kalau misalkan orang-orang juga ada sih puasanya selama 2 minggu menjelang Lebaran Adha gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sanggup, alasannya ujian, alasannya KKN, aduh, ya no problem gitu, nggak apa-apa. Teman-teman 1 hari aja sebelum Lebaran. Atau kalau teman-teman nggak sanggup lagi, misalkan 1 hari ini udah 1 hari ini kayaknya ya masih ada hal lain yang ingin dilakuin, hal-hal berat lainnya, jadi nggak sanggup puasa deh bang. Ya teman-teman lakuin puasa ketika teman-teman menjelang sholat Idul Adha, dan teman-teman berbuka nanti ketika selesai sholat. Itu Berarti mulai puasa dari kita bangun sholat subuh sampai Iya. makan tuh bentar banget sih. Iya bentar banget, tapi itu udah dinilai menjadi amal kebaikan ya. Itu sudah menjadi salah satu itu gitu, manifestasi juga bagi kita ya. Oh gitu, soalnya biasanya kalau dulu tuh emang disuruh puasa karena emang disuruh doang, bukan kayaknya emang tradisi gitu bang. Ternyata ada amalan terkandung di situ ya bang. Iya, kayak kita tuh sebenarnya apa ya sudah sangat dipermudah ya. Jikalau kita tidak bisa sepenuhnya seperti kehidupan Rasulullah dan para sahabat, maka cobalah menjadi seseorang yang setengahnya saja seperti sahabat. Jikalau tidak bisa menjadi setengahnya, jadilah seperempatnya. Jikalau tidak bisa menjadi seperempat, jadilah seperdelapannya. Jikalau tidak bisa menjadi seperdelapannya, jadilah secuilnya saja. Secuilnya aja gitu. Secuilnya pun masih bisa gitu Iya ya. masih bisa gitu. Karena Islam nih rahmatan lil alamin gitu. Islam nih Masya Allah. yang Allah permudah segalanya gitu. Iya. Jika kita lihat kembali ya, Allah tuh nggak hard feeling loh teman-teman. Allah tuh nggak baperan gitu. Misalkan kalau misalkan Allah tuh hard feeling teman-teman, pasti satu keburukan yang kita lakuin udah Allah langsung balas dengan balasannya juga gitu. Ya hancurlah kita kan di muka bumi ini gitu. Tapi Allah nggak gitu. Bahkan kita sendiri ya yang katanya udah mau tobat, besok malah lakuin hal buruk lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Masih dikasih itu Iya, ya, masih Bang. dikasih sama Allah keringanan gitu. Nggak kebayang seberapa Iya. cintanya Allah. Sesabar apa Allah tuh nggak kebayang sih. Iya ya Allah, benar. Iya. Bener itu ampun. Oke bang, dan makasih banyak ya bang udah mau hadir ke podcast kita. Sebuah kehormatan banget nih bisa berbicara langsung dengan ketua FKI Rabbani ya Allah. Banyak banget ya yang bisa kita ambil dari podcast hari ini. Ternyata Idul Adha itu nggak sekecil itu ya teman-teman ya. Ada banyak makna yang bisa kita ambil ya bang. Makasih banyak sekali lagi bang Hamdan. Makasih banyak waktunya bang. Ya, Makasih juga teman-teman Forsip udah ngangkatin agenda kolaborasi yang sangat luar biasa. Mantap. Iya, Maka suatu hari kita bisa ketemu lagi ya bang. Entah nanti di kampus, entah nanti di mana gitu ya bang. Mungkin suatu saat nanti kita bisa kolaborasi lagi gitu bang. Mungkin sama podcast lagi atau proyek lain. Bisa digaskan. Insyaallah. Mantap banget. Oke, Ivan apa sekalian, terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. See you next time.